MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nika Dewi Persakti, NIM 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal naratif review saya yang berjudul Fenomena Karakteristik Akseptor KBAIUD di Puskesmas X Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lulu Rosida SST MKM yang dimana telah bersedia hadir untuk dalam seminar proposal saya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada para audiens yang telah bersedia hadir dalam sidang proposal saya pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan untuk bagian bab 1, yaitu ada di bagian bab 1 itu ada latar belakang yang dimana menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penggunaan kontrasepsi meningkat di banyak bagian dunia di seluruh dunia. Penggunaan alat kontrasepsi modern seperti IUD telah meningkat sedikit dari 54% pada tahun 1990 menjadi 57,4% pada tahun 2014. Ini naik sedikit dari 23,6% menjadi 27,6% di Afrika, dari 60,9% menjadi 61,6% di Asia, dan dari 66,7% menjadi 67,0% di Amerika Latin dan Karibia. Sinaga et al. 2021, Ratna Kasim dan Termatur 2020. Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, struktur demografi yang masih muda, dan kualitas penduduk yang masih memiliki ruang untuk perbaikan. Masalah kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia kian hari bukan semakin sederhana, namun justru semakin rumit. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Hato Wardoyo, SPOG, juga mengamini bahwa permasalahan kependudukan dan KB di negara kita sudah sedemikian kompleks dan telah menjadi isu nasional yang harus dicarikan solusinya. Faktor yang mempengaruhi karakteristik IUD adalah tiap jenis alat kontrasepsi memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan. Dapat mencegah kehamilan hingga 99%. Pemakaian IUD yang benar mampu mencegah kehamilan dan sangat efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apa sajakah karakteristik akseptor KB-IUD. Selanjutnya tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengetahui karakteristik akseptor KB-IUD. Tujuan khususnya untuk mengetahui distribusi frekuensi usia ibu yang menggunakan KB-IUD, untuk mengetahui distribusi pekerjaan ibu yang menggunakan KB-IUD, untuk mengetahui distribusi frekuensi paritas ibu yang menggunakan KB-IUD. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi puskesmas. Untuk manfaat penelitian bagi Puskesmas X sebagai bahan masukan terutama kepada pengelola KB untuk mempertahankan dan meningkatkan program metode KB-IUD. Bagi akseptor KB di Puskesmas X sebagai informasi agar dapat ikut serta dalam penggunaan metode KB-IUD. Bagi Universitas Aisyah Yogyakarta diharapkan dapat menambah wawasan lagi pembaca misalnya, dan dapat menambah literasi atau literatur bacaan. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup materi pada penelitian ini, untuk ruang lingkup pada penelitian ini adalah karakteristik akseptor KB-IUD di Puskesmas X. Selanjutnya ruang lingkup responden. Adapun ruang lingkup responden dari penelitian ini adalah akseptor KB-IUD implan yang tercatat di Puskesmas X pada tahun 2022. Responden adalah ibu yang menggunakan alat kontrasepsi KB-IUD. Lokasi di Puskesmas X belum ada penelitian yang karena belum ada penelitian yang mengetahui mengapa setelah bersalin kebanyakan memilih KB-IUD untuk waktu dilakukan pada bulan November. Keaslian penelitian ada 3, yaitu yang dilakukan oleh Julie Gladys Claudia,
dengan judul karakteristik akseptor dengan penggunaan KBAUD. Selanjutnya, bab 2, rancangan naratif review. Metode naratif review yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah naratif review, yaitu metode penelitian dan mengidentifikasi serta meringkas dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari duplikasi dan guna mencari studi baru yang belum ditangani dengan menggambarkan jurnal maupun artikel sebagai sumber literatur yang telah disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi pertanyaan naratif review. POS adalah Population Exposure, Outcome, dan Study Design. POS untuk topik penelitian karakteristik pengguna akseptor KB di Puskesmas Pleret Yogyakarta. Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan dalam pengumpulan artikel atau jurnal yang diinginkan peneliti untuk tahap screening pada metode Prisma, yang dimana population-nya adalah ibu pengguna akseptor KBAUD, exposure-nya KBAUD, outcomes adalah karakteristik. Selanjutnya, mengidentifikasi studi relevan. Untuk memperoleh literatur yang akan diteliti, penulis menggunakan keyword atau kata kunci dari framework yang telah terbentuk dan didapatkan kata kunci sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua akseptor, yang ketiga KBAUD, dan yang keempat karakteristik and akseptor and KBAUD. Selanjutnya, untuk pembahasan dalam proses pencarian dilakukan menggunakan beberapa database seperti Google Cendekia, PubMed, dan Scopus. Selanjutnya, untuk kriteria inklusi dan eksklusi, variabel yang sesuai kriteria dan tidak sesuai dengan kriteria, yang dimana adalah untuk kriteria inklusinya adalah teks berbahasa Indonesia, kriteria eksklusinya literatur berbahasa Cina dan Arab, Filipina, dan lainnya itu tidak dimasukkan. Selanjutnya ada sumber maksimal 10 tahun ke belakang 2013 sampai 2023 dan sumber data 11 tahun ke belakang tidak dimasukkan. Untuk tipe artikel original full text, untuk proposal yang tidak dimasukkan adalah tidak full text. Selanjutnya ada literatur nasional maupun internasional, di luar jurnal nasional dan internasional tidak dimasukkan. Selanjutnya ada literatur open access, dan literatur berbentuk naskah publikasi tidak dilakukan. Literatur yang digunakan sesuai dengan kata kunci yang ada, literatur yang bentuk opini, literatur yang digambarkan penelitian korelasi, literatur dengan metode review. Selanjutnya pemilihan atau artikel yang relevan, yaitu database untuk Google Cendekia atau Google Scholar, jumlah yaitu 3.980, SkinDirect jumlah 27, dan PubMed jumlahnya yaitu 30 dengan total jumlah 4.037. Untuk penyaringan judul yang sesuai dengan inklusi dan tadi, Google Cendekia jumlahnya 25, SkinDirect berjumlah 5, PubMed berjumlah 6, dan totalnya 36. Selanjutnya artikel jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi tadi ada berjumlah 35, artikel yang tidak diduplikasi berjumlah 25, artikel yang lolos kriteria berjumlah 13, artikel duplikasi berjumlah 22. Selanjutnya kriteria inklusi tadi ada berjumlah 13, di mana tidak sesuai dengan jurnal yang dicari, yaitu literatur berbahasa Cina, Filipina dan lainnya berjumlah 5, sumber data 11 tahun ke belakang berjumlah 3, tidak full text berjumlah 0, di luar jurnal nasional dan internasional berjumlah 2, literatur berbentuk naskah publikasi berjumlah 1, literatur yang berbentuk opini berjumlah 2, literatur dengan metode review berjumlah 0. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja presentasi dari proposal naratif review saya. Lebih dan kurang saya mohon bimbingannya, Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh,